Selamat sore nih teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih yang udah mau gabung di live Simpedia kali ini. Oke, mungkin aku mau menyapa kalian dulu kali ya. Jadi selamat sore buat kalian semua. Halo Simers, selamat datang di Simpedia ketiga kali ini. Oke, jadi di Simpedia kali ini kalian udah tahu belum sih kita bakalan ngobrol tentang apa dan bakalan ngepoin siapa? Pasti kalian udah tahu sedikit banyak sih dari pamflet, iya nggak sih? Oke, aku mau kasih bocoran dikit nih ke kalian. Jadi di Simpedia kali ini kita mau ngobrolin tentang mitos dan fakta pemilihan mahasiswa berprestasi, dan kita bakalan ngepoin narasumber terhebat kita, yaitu Putri Indah Nurani, mahasiswa D3 Farmasi Angkatan 2019 sebagai Mawapres 2 Diploma UNS. Oke, sebelum aku undang Putri, selamat datang dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah gabung di Simpedia kali ini. Terima kasih yang udah mau meluangkan waktunya nih untuk live bareng dan nonton kita di Simpedia kali ini. Oke teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, kalian bisa langsung komen aja ya di kolom komentar. Nanti aku bakalan tanyain ke Kak Putrinya langsung. Oke. Kita tunggu ya, aku bakalan undang Kak Putri untuk join di live Simpedia kali ini. Halo Kak Putri. Halo, suaraku bisa terakses, Kir? Oke, bisa. Suaraku jelas kan, Kak Putri? Iya, jelas. Oh iya, rumah kamu mana nih? Oke. Iya, rumah kamu daerah Solo nggak? Aku dari Boyolali, Solo Raya. Oh iya, deket dong berarti. Iya. Bisa terjangkau. Mungkin. Iya, siap. Oh iya, Kak Putri. Di kesempatan kali ini, kita bakalan ngobrolin tentang tema kita kali ini. Kak Putri udah tahu juga kan tentang mitos dan fakta pemilihan mahasiswa berprestasi, dan yang tentu tentang Kak Putri dong, karena Kak Putri sebagai mahasiswa berprestasi 2 di Diploma UNS. Dan aku merasa sangat bangga sama Kak Putri karena kebetulan aku juga dari anak vokasi gitu. Iya. Oke. Iya, satu fakultas. Oh iya teman-teman, selamat datang yang baru bergabung. Oh iya, buat kalian yang mau langsung tanya ke Kak Putri, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke Kak Putri, mungkin kita bisa mulai aja kali ya. Aku mau Boleh, silakan. Oke, aku mulai kepoin Kak Putri nih. Udah siap? Are you ready? Wah, mau dikepoin apanya nih? Banyak dong yang mau dikepoin, dan tentunya teman-teman juga kepo sama Kak Putri dan tertarik sama cerita Kak Putri tentang gimana Kak Putri bisa jadi Mawapres. Oke Kak Putri, kalau boleh tahu nih, apa sih alasan Kak Putri bisa ikut Pilmapres gitu? Gimana, Kir? Oke, aku ulangin ya. Gimana sih Kak Putri bisa ikut Pilmapres kayak gitu? Apa sih alasan Kak Putri bisa tertarik dan akhirnya bisa ikut Pilmapres? Oh iya, jadi kayak alasan aku kenapa daftar Pilmapres gitu ya? Iya, betul banget. Oh ya, jadi sebenarnya aku tuh nggak ada ya alasan khusus gitu. Alasan khusus untuk daftar Pilmapres gitu nggak ada. Cuman dari diri aku sendiri tuh kayak pengen coba gitu loh, gimana sih rasanya daftar Pilmapres, terus prosesnya untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu kayak gimana gitu. Kayak aku tuh sebenarnya dulu itu nggak punya sertif yang dikhususkan kayak di pendaftarannya itu, tapi aku kayak coba dulu aja dulu kayak gimana prosesnya kayak gitu. Jadi motivasi terkhususnya gitu sih nggak ada, cuman aku sendiri yang kayak kepo kayak gimana sih, terus nantinya bakalan kayak gimana, terus hikmahnya itu apa kayak gitu-gitu.
Oke, kalau boleh tahu nih, Kak Putri tahu Pilmapres awalnya tuh dari mana sih? Apa ada sosok yang menginspirasi mungkin sebelumnya? Ya, aku tahu Pilmapres itu dari sosok yang inspirasi. Tentunya dulu kan aku masuk MIPA ya, jadi otomatis aku kenalnya itu sosok menginspirasi yang ada di MIPA. Nah, sosok menginspirasi yang ada di MIPA itu yang aku kenal adalah Mbak Yoji Damai yang dulu itu pas tahun 2019 itu tuh jadi mawapres keduanya di UNS seperti itu. Oke, terus nih kalau boleh tahu kan akhirnya Kak Putri tertarik nih kan masuk ke Pilmapres untuk ikut ke Pilmapres. Awalnya gimana sih gitu? Maksudnya kayak tahapan-tahapannya kayak apa aja gitu bisa ikut di Pilmapres gitu? Atau mungkin bisa disampaikan juga dari keinginan Kak Putri awal kayak dari Kak Putri tertarik sampai akhirnya Kak Putri memutuskan untuk ikut dan daftar kayak gitu. Oh ya, jadi kayak step-stepnya di Pilmapres itu kayak gimana gitu kan. Jadi awalnya dulu kan kalau setauku itu kayak per prodi itu dipilih satu mahasiswa gitu kan untuk daftar di Pilmapres tingkat fakultas. Nah, dari prodi aku itu kemahasiswaan di prodi aku itu milih aku gitu loh untuk daftar di Pilmapres sekolah vokasi. Ini yang ku tahu yang sekolah vokasi ya. Untuk yang sarjana mungkin agak aku kurang tahu gitu. Nah, habis dari seleksi prodi itu kan milih satu mahasiswanya untuk Pilmapres di fakultas. Nah, setelah di fakultas, dari fakultas itu seleksiin mulai tahapnya itu ada tahap wawancara, terus tahap kita mengirimkan portofolio, tahap kita mengirimkan CV kayak gitu-gitu. Terus habis itu pas di fakultas itu ada seleksi 10 besar. Nah, 10 besar dari fakultas itu diajukan ke UNIF. Nah, dari UNIF-nya nanti memilih 6 finalis untuk gimana ya, kayak memperebutkan juara 1, 2, 3 sama harapan 1, 2, 3 kayak gitu. Oke. Terus di vokasinya sendiri itu tuh sebenarnya mau ada apa ya, kayak mentoring kayak gitu. Kalau boleh suara aku masih jelas kan ya? Putri? Masih jelas. Masih ya. Nah, pas di vokasi itu kayak setelah kita itu dipilih jadi 10 mapres yang ada di vokasi 10 besar itu nanti kayak mau ada mentoring gitu. Tapi tahun ini tuh karena gimana ya, kayak ada sedikit kendala gitu, jadinya kita nggak jadi dapat mentoring gitu. Jadi langsung diajukan ke UNIF, terus langsung dipilih 6 besar kayak gitu, Kir. Oke. Oh iya Kak Putri, tadi ada yang menarik pas tadi Kak Putri sedikit menjelaskan. Tadi kan Kak Putri ngomong kalau misalkan untuk jadi Pilmapres itu ternyata tadi kalau nggak salah ya Kak Putri nih, dipilih dari prodi. Nah, pasti teman-teman tahu kan gitu, gimana sih biar bisa dipilih dari prodi nih kayak Kak Putri gini. Ya. Oh ya, untuk biar bisa dipilih dari prodi itu tuh caranya yang pertama kamu itu harus nggak harus ya, yang penting kamu itu sering-sering mencoba untuk lomba. Pasti kalau kamu mencoba lomba itu pasti ada dosen pembimbing kan. Nah, pada saat kamu dapat dosen pembimbing lalu meminta mungkin surat pengesahan ke kaprodi kamu kayak gitu tuh, kamu bakalan kayak dikenal di prodi kamu gitu loh. Oh, si mahasiswa ini tuh sering lomba, jadi kayak orang-orang di prodi kamu itu lebih fokus di kamu. Mungkin ini bisa jadi perwakilan dari prodi kita untuk di tahap Pilmapres fakultas kayak gitu. Oke, ngobrol tentang tentang dipilih jadi Pilmapres nih. Tadi Kak Putri kan bilang kan ada yang dari Kak Putri sering ikut lomba nih. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa nih di-share ke teman-teman Kak Putri ikut lomba apa aja sih yang udah pernah Kak Putri ikut lomba, dan mungkin bisa diceritain sedikit gitu tentang lombanya kayak gimana? Oh ya, untuk lomba ya, sebenarnya aku tuh nggak banyak kayak kakak-kakak tingkat yang sebelumnya jadi mawapres kayak gitu. Soalnya aku sendiri
waktu Mapres itu yang tak ajukan sertifnya nggak cuman sertif lomba aja gitu loh. Jadi ada sertif organisasi kayak gitu. Untuk lomba sendiri aku lebih banyak di LKTI gitu sih. Soalnya jujur aku sendiri untuk lomba kayak lomba esai kayak gitu tuh aku sendiri belum pernah nyoba gitu loh. Jadi aku lebih tertarik untuk lomba di KTI. Jadi selama ini tuh aku lombanya di KTI aja sih. Pernah juga ikut lomba video kreatif. Nah, itu tuh tapi kolaborasi gitu sama temanku yang dia itu jago banget di bidang videografi gitu. Oke, oh iya, sorry nih, aku kepo banget, nggak apa-apa nih kan ya sama Kak Putri. Kayaknya setiap Kak Putri ngejelasin tuh kayak aku pengen jauh lebih tahu gitu loh apa yang sudah dikerjakan Kak Putri gitu, apa yang sudah diikhtiarkan Kak Putri sampai sekarang Kak Putri bisa ikut di Mapres nih. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, kan tadi Kak Putri bilang ikut lomba kan khususnya di LKTI sama di video tadi ya. Boleh nggak sih kita di sini teman-teman tahu gitu Kak Putri ikut lomba LKTI itu tentang apa gitu, dan mungkin di mana, dan mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman hasilnya kayak gimana gitu, biar teman-teman juga di sini nggak apa-apa gitu, biar teman-teman juga di sini termotivasi sama Kak Putri kayak gitu. Oke. Aduh aku jadi malu nih kayak pencapaianku selama ini tuh belum seberapa gitu loh daripada mapres-mapres yang lainnya. Tapi di sini aku sharing aja ya ke teman-teman, bukan bermaksud sombong tapi kita sharing aja gitu. Jadi selama ini tuh aku ikut LKTI-nya pasti buat produknya produk kefarmasian gitu. Jadi kalau LKTI itu kan kebanyakan ada yang subtemanya kayak subtema kesehatan, terus subtemanya juga di bidang teknologi kayak gitu-gitu. Nah, pas LKTI itu aku lebih banyak di buat produk kayak lotion, terus salep kayak gitu-gitu. Terus buat kemarin juga buat masker peel off kayak gitu. Jadi lebih buat di produk inovatif gitu sih. Dimana itu sendiri aku tuh nantinya pas waktu presentasi kayak gitu tuh aku bisa bener-bener bawa produknya gitu loh kan. Sebagai nilai plus dari KTI itu kan bawa produk meskipun itu prototype kayak gitu bisa ditampilkan pada saat nanti presentasi di jurinya gitu. Untuk produknya itu dari apa, selama ini aku lebih berfokus di kolagen dari limbah tulang ikan bandeng. Jadi karena gimana ya, untuk KTI itu kan idenya kita yang itu tuh aku ngikut dari kakak tingkat sih, amati, tiru, dan modifikasi. Dan aku mengamati dan tiru modifikasi dari ide aku yang paling pertama. Yang pertama itu aku buat salep dari limbah tulang ikan bandeng. Nah itu aku lombanya di Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillah bisa dapet juara 1. Kemudian aku juga buat pertama kalinya aku buat LKTI bukan tentang produk kefarmasian, itu aku buat cookies dari limbah tulang ikan bandeng. Nah itu tuh tak buat kan. Nah cookiesnya itu tapi qadarullah belum sampai di tahap juara, jadi kita masih finalis gitu di Universitas Mataram. Tapi untuk yang kedua ini aku ikut lombanya baru bisa online, belum bisa kesana gitu. Kebanyakan yang aku ikutin ini lombanya online semua karena pandemi, kita tahu sendiri kan, kita nggak bisa untuk hadir langsung di sana gitu. Oke, terus untuk lomba-lomba lainnya ya kayak aku ambil aja jenis produk farmasi itu apa gitu, terus aku aplikasikan ideku itu ke produk farmasinya itu gitu. Oke, ternyata Kak Putri ini inovatif sekali ya. Ada masker, ada cookies gitu. Sangat-sangat inovatif sekali Kak Putri ini. Oke. Oh iya, sebelum aku lanjut nih, buat teman-teman yang udah gabung di sini, yang pengen tanya sama Kak Putri, langsung sok tanya aja, chat di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya Kak Putri, kalau untuk sejauh ini, terus Kak Putri bikin produk-produk kayak gitu, apa sih yang paling yang paling challenging nih buat Kak Putri?
buat produk kayak gitu yang paling challenging itu gimana ya? Lebih di gimana ya, kita merealisasikan produknya itu sendiri. Sebenarnya dari kita sendiri itu kan ada ide ya. Aku sih pengennya itu sampai benar-benar jadi produk gitu, tapi kita kan baru mahasiswa di mana itu tuh kalau bikin produk farmasi itu waktunya itu panjang banget, jadi nggak langsung kita dapat ide bikin produk, produknya itu langsung jadi gitu, nggak, kita tetap masih tahap di prototype. Nah, challengingnya itu pas buat prototipenya itu tuh yang agak susah dari aku tuh sama temen-temen tuh waktu proses kayak nge-labnya. Jadi untuk nge-lab itu kan agak susah ya, karena bisa dipakai skripsian dari kakak tingkat, TA kakak tingkat, kayak gitu-gitu. Jadi untuk prototipenya sendiri itu kayak ada kendala gitu loh untuk merealisasikan prototipenya. Tapi insya Allah tetap bisa diusahakan. Cuman lebih tertantangnya di situ sih, di buat prototipenya sendiri dibandingkan dalam penulisan karya tulisnya gitu. Oke nih Kak Putri, mungkin nih ada teman-teman nih yang di dalam hati atau kepikiran gitu, bisa nggak sih gitu belajar sama Kak Putri atau tanya-tanya sama Kak Putri gitu. Mungkin teman-teman bisa follow langsung IG-nya Kak Putri ya, dan ditanyain langsung ke Kak Putri. Oke. Boleh banget ya teman-teman, nanti aku follow back kok. Oke. Selanjutnya nih Kak Putri, aku penasaran sih sebenarnya, kan jadi Mawapres 2 gitu kan, kayak gimana gitu, dan terus aku tuh pengen tahu banget gitu kan, rumor Pilmapres dan kenyataannya tuh kayak gimana sih buat Kak Putri gitu. Halo Kak Putri. Halo, apa suaraku masuk? Halo Kir. Oke. Oh ya Kak Putri, ada yang tanya nih. Langsung aja kali ya. Oke, ini ada yang tanya dari Helda. Nih Kak Putri, aku bacain ya Kak Putri. Mbak izin tanya, persiapan Mbak Putri untuk Mawapres berapa lama ya kira-kira? Terus untuk Mawapres vokasi dan sarjana itu terpisah atau bagaimana ya seleksinya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab nih sama Kak Putri langsung. Oh ya, tadi boleh diulangin lagi nggak kira pertanyaannya tadi, persiapannya itu apa aja, lalu apa lagi ya pertanyaannya? Oke, mungkin aku ulang aja ya Kak Putri. Jadi ini ya, pertanyaan dari teman kita, Hilda. Dia tanya nih, persiapan Mbak Putri untuk Mawapres berapa lama ya kira-kira? Terus untuk Mawapres vokasi dan sarjana itu terpisah atau bagaimana ya seleksinya? Terima kasih gitu. Oke, silahkan Kak Putri. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Helda. Jadi aku mencoba menjawab ya. Untuk persiapanku ikut Mawapres itu kurang dari 1 pekan. Jadi pas itu tuh awalnya aku sendiri kayak kurang pede gitu ikut Mawapres. Kan di sekolah vokasi itu mengharuskan 10 sertif gitu ya untuk di submitnya waktu di pendaftarannya itu. Tapi Putri sendiri itu belum ada 10 sertif yang kejuaraan gitu. Baru berapa ya? Baru 7 dan sisanya itu sertif organisasi. Tapi kayak aku tuh nekat banget gitu loh ikut. Terus untuk Mawapres vokasi sama sarjana itu terpisah apa enggak? Ya benar terpisah. Jadi untuk Mawapres vokasi sama sarjana itu kayak kan kalau vokasi kan cuman gimana ya D3 sama D4 doang kan. Nah itu tuh dari vokasi sendiri kayak ya itu tadi langsung milih dari prodi-prodi, dijadikan satu, diambil 10 besar, habis itu baru diserahkan ke univ, diambil 6 besar, itu dari vokasi ya. Lalu untuk yang sarjana itu dari banyak berbagai fakultas, dari fakultas-fakultas sarjananya itu diambil dua orang per fakultas, lalu dijadikan
satu di univnya nanti. Nah, pas di univ itu kan kepilih 10 besar tuh, 10 besar mapresnya. Habis 10 besar baru diambil 6 besar untuk finalisnya gitu. Jadi untuk diploma sama sarjana sendiri itu ada gimana ya? Ada pilihannya sendiri-sendiri gitu loh, dan prosesnya pun berbeda sama yang di sekolah vokasi gitu. Kalau di sarjana itu menurutku pemilihannya itu lebih mempersiapkan gitu ya. Jadi kayak ada presentasinya dulu kayak gitu. Tapi kalau di vokasi itu nggak sampai kita mempresentasikan produknya kita, tapi kita langsung diajukan untuk dipilih di univnya gitu. Kalau di sarjana itu biasanya per fakultas mengadakan kayak pemilihan sendiri gitu, dipilih 2 mahasiswa yang terbaik di fakultasnya untuk diajukan di univnya nanti gitu. Oke, jadi mungkin Helda udah jelas ya. Dan nanti kalau misalkan kurang jelas dan pengen lebih tahu tentang Kak Putri, bisa, sangat-sangat bisa untuk langsung follow IG-nya Kak Putri. Oke. Oh ya Kak Putri, ya, aku juga kepo nih. Sebenarnya di Pilmapres tuh rumornya seperti apa sih, dan kenyataannya tuh kayak gimana gitu setelah Kak Putri menjalaninya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Putri izin coba menjawab ya. Jadi untuk rumornya sendiri biasanya nih aku sendiri ya yang mengalami waktu sebelum daftar Mapres. Itu tuh aku taunya ya Mapres itu yang sering lomba, yang prestasinya itu kayak 10 plus gitu. Itu yang boleh daftar Mapres. Padahal aku sendiri waktu masuk di Pilmapresnya ini, awalnya juga dari vokasi itu mengharuskan 10 prestasi, di mana 10 prestasinya itu juaranya itu kayak minimal jadi finalis gitu. Kita punya sertif peserta gitu nggak boleh sebenarnya. Jadi kayak minimal harus finalis, dan 10 sertifnya itu harus 10 sertif dari lomba di kejuaraan gitu. Padahal di faktanya pada saat kita udah seleksi di univ kayak gitu tuh enggak mengharuskan 10 sertif yang terbaik itu dari perlombaan gitu, kayak KTI, esai, videografi, poster kayak gitu enggak. Jadi dari 10 sertif yang kita pilih untuk diperlombakan untuk pemilihan Pilmapresnya itu tuh nggak boleh semuanya itu sertif perlombaan. Jadi ada dari lomba, terus ada dari untuk organisasi kayak gitu. Terus ada juga kalau kalian pernah mengeluarkan sebuah buku dan itu ber-ISBN kayak gitu tuh bisa dicantumkan. Lalu kalian pernah ikut di aksi kemanusiaan kayak gitu tuh sertifnya juga bisa dicantumkan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini kayak gitu. Jadi sebelum daftar Pilmapres, aku saranin lebih baik kalian membaca dulu panduan dari buku Pilmapresnya itu kayak gimana. Soalnya banyak banget yang selama ini tuh salah kaprah gitu loh. Sebenarnya Mapres itu cuman pinter di lomba-lomba aja, atau bisa balance antara lomba sama organisasinya, antara lomba sama aksi kemanusiaan kayak gitu. Dan itu sih menurutku yang paling salah kaprah pada saat orang itu mikir Pilmapres itu kayak gimana gitu. Oke, aku jadi penasaran nih. Boleh nggak sih Kak, aku dikasih tahu dan teman-teman di sini. Tadi kan Kak Putri mengatakan kan kalau misalkan minimal tuh ada 10 sertif, betul? Untuk mengumpulkan 10 sertifikat tadi kan. Nah, kalau dari Kak Putri itu, Kak Putri dulu mengumpulkan sertifikat lomba kayak misalkan berapa dan organisasi berapa. Mungkin teman-teman bisa mulai mengusahakan nih mulai sekarang yang berminat untuk ikut Pilmapres khususnya. Oke Kak Putri. Iya. Sebentar ya, Kir, baru ada tamu sebentar. Oke. Masukin situ ya. Ya, oke. Udah. Jadi tadi pertanyaannya sertifnya itu apa aja gitu ya yang untuk daftar Pilmapresnya nanti gitu. Oke. Jadi untuk sertifnya ya untuk daftar
bisa dari lomba, terus sertif organisasi, tapi maksimal dari tiap cabangnya itu harus 4 gitu. Jadi 4 sertif perlombaan, lalu 4 sertif organisasi, lalu 2-nya nanti bisa dari sertif kayak aksi kemanusiaan, atau mungkin kamu punya buku ber-ISBN kayak gitu. Ada lagi apa ya? Kayak kamu tuh dapat penghargaan jadi pembicara tingkatnya itu nasional lah kayak itu bisa dimasukin ke dalam sertifnya itu. Jadi pinter-pinternya kalian itu milih sertif yang memiliki skor tinggi gitu loh untuk diajukan di UNS universitasnya nanti. Kan kalau di universitas kan nanti kan dinilainya kan berdasarkan tingkat kamu dapat sertifnya itu kan. Tapi kamu juga harus berpikir ulang yang kamu pilih untuk diajukan itu sertifnya yang mana gitu. Harusnya yang dipilih itu yang Halo Kir. Iya masuk kok. Iya masuk. Iya masuk Kak Putri. Kir, suaraku masuk enggak ya? Iya masuk Kak Putri, masuk kok Kak. Halo? Iya halo. Ya di tempatku masih lagi nih. Halo Kir, suaraku masuk ya? Iya masuk. Oh ya. Masuk kok. Oke. Aku ulangin ya. Jadi 10 sertif itu kita harus milih sertif yang memiliki tingkatan tertinggi gitu. Kalau bisa tingkatnya itu nasional. Jadi kalau bisa lagi tingkatnya yang internasional. Jadi untuk skornya di nasional sama internasional itu kan tetap beda ya. Jadi kita pinter-pinternya milih sertif mana aja yang kira-kira menghasilkan nilai maksimal untuk diajukan di Pilmapresnya nanti gitu. Oke, teman-teman udah jelas banget nih dikasih tahu sama Kak Putri nih, dikasih spoiler sama Kak Putri. Jadi kita berharap ya Kak Putri, tentunya Kak Putri juga berharap teman-teman yang gabung di live kita kali ini bisa terinspirasi dari Kak Putri dan bisa semangat untuk ikut Pilmapres kayak Kak Putri. Oke Kak Putri. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kak, apa aja sih Kak suka duka Kak Putri selama ikut Pilmapres dan sampai saat ini jadi Mawapres? Gimana Kir, apa bisa diulangi lagi? Oke, siap. Nih kalau kita boleh tahu nih Kak, apa aja sih suka duka Kak Putri nih ikut Pilmapres gitu sampai saat ini? Ya untuk suka duka ya. Jadi awalnya kan tadi aku udah ceritain kan, awalnya itu aku ikut karena aku sendiri yang kepo gitu loh, kayak gimana sih Pilmapres, terus nantinya Pilmapres itu dapat apa, benefitnya apa kayak gitu kan. Pas udah menjalani, suka dukanya itu gini, kan kalau Pilmapres itu setelah udah dipilih 6 finalis kayak gitu kan, itu tuh kita tuh diminta untuk buat produk inovatif. Itu kalau di sekolah vokasi ya gitu. Nah pas itu tuh aku tuh kan Hamin 3 presentasi itu kan baru diumumkan siapa aja yang finalisnya untuk Pilmapresnya tahun ini gitu. Nah pas itu tuh aku juga sebenarnya nggak gimana di finalis. Nah pas itu juga kan waktunya tinggal 3 hari untuk menuju di presentasinya itu. Sebenarnya aku sendiri udah ada sih ide produk inovatifnya apa, cuman aku sendiri belum gitu loh. Nah suka dukanya itu aku ngerjain KTI itu dalam waktu full 2 hari, gak ada 1 minggu, ngerjain sendiri gitu. Padahal selama ini kan kalau namanya KTI kan kita ngerjainnya bareng-bareng, minimal tuh bertiga, kadang-kadang ada juga yang berlima gitu. Nah pada saat itu tuh sendiri kayak ya Allah, kayak aku sendiri gitu loh yang ngerjain, padahal kan biasanya aku ngerjainnya sama teman-temanku gitu. Tapi ya di sisi lainnya aku jadi bisa
mengeksplor diriku sendiri. Ternyata tuh kalau misal kita meniatkan ya bisa kalau waktunya segitu singkatnya gitu. Cuman diri kita aja sendiri yang males apa enggak gitu. Terus sukanya untuk Filmapres itu aku lebih dapet gimana ya, banyak relasi gitu sih. Relasi di mana relasinya itu orang-orang yang suka lomba. Nah, pas dapet kenalan gitu kan, otomatis kita saling save gitu kan. Mereka tuh kayak suka lomba dan kita dapet insight-insight dari lombanya itu, lalu kita dapat motivasi untuk lomba-lombanya itu, kayak gitu. Hikmahnya dari Filmapres sendiri tuh itu gitu. Dukanya cuman itu aja sih, sama itu satu lagi ya. Kalau mau ikutan Filmapres jangan lupa diasah skill berbahasa Inggrisnya, karena nanti waktu pada saat final Filmapres itu kalian harus presentasi menggunakan 2 bahasa nih. Jadi yang pertama itu tergantung sarjana apa diploma. Kalau diploma dulu kita presentasi pakai bahasa Inggris dulu. Nah, setelah presentasi bahasa Inggris kita nanti ada jeda waktu gitu. Lalu setelah jeda waktunya itu kita baru presentasi memakai bahasa Indonesia. Terus jangan lupa juga kita tuh harus update apa aja berita yang ada di sekitar kita gitu. Pada saat itu setelah presentasi bahasa Indonesia kita break sholat zuhur. Pada waktu itu habis sholat zuhur kita tuh diminta untuk ngerjain psikotes sama esai. Nah, esainya itu topiknya aku nggak mau ngomong ya biar teman-teman pada keponya nantinya. Topiknya itu topik terkini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kayak ngepoin dulu nih apa aja sih topik terkini yang ada sekarang ini kayak gitu. Terus sebenarnya waktu buat esainya itu boleh googling gitu sih, boleh buka artikel. Cuman di situ kita dibatasi waktunya, kita cuman dapat waktu 60 menit, dan 60 menit itu kita harus menyelesaikan soal psikotes sama soal esai 500 kata. Jadi selain kita tuh terbiasa buat esai, terbiasa buat KTI kayak gitu tuh, kita di situ juga diuji kecepatan kita dalam berpikir untuk membuat esainya itu sendiri kayak gitu. Gak cuman berlatih dan topik terkini itu apa aja, tapi berlatih juga waktunya. Jadi dalam waktu berapa sih aku bisa menghasilkan satu esai yang berbobot, terus dalam waktu berapa aku bisa menghasilkan satu KTI yang berbobot kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, untuk presentasi yang 2 bahasa tadi gimana? Oke. Sebenarnya penasaran sih, kan pakai bahasa Inggris ya gitu. Seberapa harus lancarkah bahasa Inggrisnya, dan kayak mungkin Kak Putri bisa memberikan level bahasa Inggrisnya selancar apa gitu, atau mungkin Kak Putri bisa berikan testimoni gitu, pengalaman Kak Putri ketika Kak Putri presentasi pakai bahasa Inggris itu sendiri. Seberapa lancar untuk berbahasa Inggris sebenarnya tuh di tahap apa. Cuman kalau misal kita pengen banget jadi mapres utama di misal sekolah vokasi gitu, tingkat univ gitu. Nah, kalau kalian pengennya kayak gitu ya kalian harus presentasinya harus benar-benar lancar. Kita harus bisa presentasi, pada saat presentasinya itu pakai bahasa Inggris dan bisa menjawab pertanyaan dari jurinya itu dengan bahasa Inggris gitu. Untuk seberapa lancarnya itu dari pengalaman aku, sebenarnya yang ditanyain juri itu nggak sulit-sulit banget, dan kalau misal kalian udah terbiasa memakai bahasa Inggris itu bisa kok, insya Allah gitu. Nggak ada kayak level tersulit untuk menjawab pertanyaannya juri gitu, enggak. Jadi juri nanti, aku kasih tahu nih ya, juri nanti yang ditanyain pada saat presentasi bahasa Inggrisnya itu tuh bukan itu hal-hal yang masih dasar ya gitulah ya. Nanti kalau misal kalian kira konteks pertanyaannya tuh apa aja kayak gitu, bisa langsung hubungin aku ya. Aku nggak mau spill di sini. Oke, tugas. Jadi Kak Putri mintanya untuk kalian tanya langsung ke Kak Putri, dan Kak Putri sangat bersedia menjawab kalian dan belajar bareng ya Kak Putri tentunya. Oh iya Kak Putri,
Oke, Kak Putri, apa sih hikmah Kak Putri gitu setelah Kak Putri ikut Pilmapres dan jadi Mawapres 2 saat ini? Oke, jadi Kak Putri nih, apa sih hikmahnya gitu? Ternyata sekarang setelah ikut Pilmapres dan jadi Mapres 2 sampai saat ini gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Hikmah pada saat setelah aku daftar Pilmapres ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita itu tidak boleh mandang Mapres itu dari segi akademiknya doang gitu. Jadi ternyata teman-teman itu ada yang lebih unggul di bidang organisasi, ada yang lebih unggul di bidang aksi kemanusiaan, terus ada juga yang lebih unggul di bidang kayak lomba-lombanya kayak gitu. Terus hikmah yang kedua, ini pengalaman aku pribadi ya. Ternyata Mapres itu sebenarnya enggak melulu dia yang didewakan gitu, dia yang paling pinter se-universitas gitu, enggak. Jadi Mapres itu ya dia yang sering ikut lomba, dia yang aktif di organisasi, dan dia yang balance di apapun, dan dia sendiri mau gitu loh untuk daftar Pilmapres. Sementara di sisi lain sebenarnya ada banyak banget teman-teman kita yang sebenarnya tuh berprestasi, cuman dia tuh nggak mau daftar di Pilmapres ini. Jadi pandangan teman-teman itu untuk Mapres yang sebenarnya Mapres itu wow gitulah ya istilahnya ya. Jadi jangan memandang Mapres itu kayak segalanya gitu, bisa apa aja gitu, jangan. Nah hikmahnya itu Mapres itu ya tetap gimana ya, tetap manusia gitu. Kita ya punya kekurangan masing-masing, dan teman-teman jangan insecure misal temenan kayak sama yang Mapres, terus misal ngobrol sama Mapres gitu, jangan kayak gitu. Soalnya aku sendiri yang mengalami di sini tuh menurutku biasa aja kok jadi Mapres itu. Soalnya ya itu tadi, kita bisa melihat ternyata banyak banget teman-teman itu yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Nggak cuman kita tuh pinter lomba terus menang di lomba manapun terus kita bisa disebut Mapres gitu, enggak kayak gitu. Kita tetap manusia yang memiliki keunggulan masing-masing, dan kita patut bangga pada diri kita sendiri gitu loh. Jadi jangan insecure kalau lihat oh dia Mapres, aku enggak, terus aku insecure gitu, jangan. Jadi tetap gimana ya, tetap bangga sama kelebihan kita sendiri-sendiri kayak gitu. Oh ya Kak Putri nih, Kak Putri minta tolong nih berikan alasan Kak Putri gimana kenapa teman-teman harus ikut Pilmapres. Mungkin kan teman-teman yang di sini nih yang join di live kita dari tadi, mungkin kita kan tadi udah ngebahas atau ngepoin tentang gimana syaratnya, apa aja yang prosesnya yang dilaksanakan Pilmapres ketika Pilmapres gitu. Nah, Kak Putri mungkin bisa diberikan alasan gitu, kenapa sih teman-teman harus banget buat daftar Pilmapres gitu. Mungkin dengan teman-teman yang masih enggan, padahal teman-teman sebenarnya mampu gitu. Mungkin bisa dijawab. Pesan untuk teman-teman yang masih enggan daftar Pilmapres itu gini ya teman-teman. Jadi mencobalah untuk kepo. Sebenarnya tuh kan pasti kalau teman-teman nggak kepo Pilmapres itu kayak gimana gitu, pasti teman-teman nggak tahu kan. Jadi mencobalah kepo dan mencobalah untuk berani mencoba. Jadi coba untuk daftar dulu, terus kepoin Pilmapres itu kayak gimana gitu. Benefitnya itu ya tadi udah aku jelaskan ya, benefitnya daftar Pilmapres itu kita dapat teman-teman yang insya Allah gimana ya, membuat kita itu kayak terdampak dari positif yang mereka sebarkan gitu. Nah dari situ kita kayak tiap hari tuh semangat gitu, kayak semangat ikut lomba, terus semangat untuk amanah di organisasi kita masing-masing kayak gitu. Terus kita kan kalau misal dapat relasi, kalau misal kita Pilmapresnya baru di tingkat univ nih, itu kan kita bisa temenannya seuniv itu ya, teman-teman yang keren-keren di tingkat univ. Tapi kalau misal kita bisa lanjut nih ke nasional, kita kan bisa dapat teman-teman yang keren juga di tingkat nasional gitu. Motivasiku sih selama ini tetap dapat teman di mana teman-temannya itu bisa memotivasiku untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Dan nggak cuman baik ya, baik itu kan masih
umum gitu ya, menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang menyebar kebermanfaatan kayak gitu, dan menjadi orang yang menginspirasi orang-orang yang lainnya gitu. Oke, berarti kalian mungkin bisa tercerahkan nih teman-teman, dan kalian mungkin habis nonton les kita kali ini dan denger ceritanya Kak Putri bisa, wah jadi termotivasi, aku harus daftar Filmapres nih, kayak gitu. Ya. Oh iya Kak Putri, selanjutnya kita ke sesi Q&A kali ya. Jadi boleh. Ada beberapa Q&A yang dari teman-teman semalam ya. Oke, mungkin aku bisa bacakan satu dulu nih ya ke Kak Putri. Yang pertama, sebenarnya ini tadi udah kita bahas di atas sih, tapi mungkin bisa diulangin sedikit gitu dari Kak Putri. Ini dari teman kita, Afifah nih Kak. Apakah jadi Mapres itu harus jago bahasa Inggris ya Kak Putri? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi aku coba jawab ya. Pengalaman aku sendiri, aku tuh jujur-jujuran aja. Aku tuh sendiri nggak jago bahasa Inggris. Kayak aku tuh sebenarnya hal yang buat aku sendiri takut itu adalah presentasi bahasa Inggris. Karena apa? Karena memang aku tuh nggak jago bahasa Inggris. Tapi kalau misal kita udah membulatkan tekad untuk daftar Filmapres, lalu kita bisa berkesempatan untuk presentasi memakai bahasa Inggris, menurutku kapan lagi kita mencoba untuk presentasi bahasa Inggris kalau nggak sekarang gitu. Soalnya kalau misal kita tuh beralasan nggak bisa bahasa Inggris terus nggak mau daftar film, kita akan menunda-nunda waktu kita untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dari Filmapres kan kayak kita bisa termotivasi, oh nanti kalau misal jadi finalis nih, itu kan ada presentasi berbahasa Inggris. Nah, gimana caranya aku harus bisa presentasi menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Dan itu merupakan salah satu motivasi kita untuk bahasa Inggris. Kayak gitu. Untuk jago apa enggaknya sih? Enggak masalah ya, enggak jago, tapi sebisa mungkin ya dipersiapkan, karena kalian kan sekarang lihat live-nya kita nih, jadi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menuju Filmapres 2022 gitu. Iya, bener banget loh teman-teman gitu. Dari ceritanya Kak Putri ini, kalian bisa semakin tahu, dan Kak Putri mengulik semuanya gitu. Belum semuanya sih ya Kak Putri, karena kalau pengen tahu lebih lanjut harus DM Kak Putri. Harus move ke DM dan dengan follow Kak Putri dengan pertanyaan lebih lanjut dari kalian. Oke Kak Putri, selanjutnya nih ada pertanyaan satu lagi nih Kak Putri. Oke. Kak Putri, bagaimana sih definisi Mapres menurut Kak Putri? Ini juga dari teman kita Afifah nih. Gimana Kir, definisi apa ya? Oke, jadi Afifah tanya nih, gimana sih Kak definisi Mapres menurut Kak Putri? Oke, jadi definisi Mapres menurut aku ya, bukan menurut dari mungkin juri atau mungkin dari orang melihat Mapres itu seperti apa. Menurutku Mapres itu adalah orang yang sekiranya dia itu lebih aktif untuk mencoba hal-hal yang baru, kayak misal mencoba untuk lomba, lalu balance juga di bidang organisasinya. Jadi nggak cuman di lombanya aja gitu, di organisasinya juga aktif kayak gitu. Terus juga Mapres itu orang-orang yang suka menebarkan kebermanfaatan kayak gitu. Menurutku Mapres itu orang-orang yang seperti itu gitu. Oke, Kak Putri, sorry nih, karena Kak Putri ngobrol organisasi, aku jadi inget nih, dan tadi kebetulan belum tanya nih, mungkin teman-teman juga kepo. Jadi Kak Putri sejauh ini ikut organisasi apa aja sih kalau boleh tahu? Oke Kak Putri, suaranya masuk? Ya, masuk barusan. Oke. Ya. Oke. Halo Kir? Iya, halo. Oke, jadi tadi kan Kak Putri ngomong ya, ikut organisasi gitu. Nah, tadi aku kan belum tanya nih Kak Putri ikut organisasi apa aja nih sejauh ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dari Kak Putri. Ya, mau dijelaskan mengenai apa ya Kir?
tentang organisasi apa yang Kak Putri ikutin. Sorry, maksudnya Kak Putri sejauh ini ikut organisasi apa aja? Paham. Iya. Organisasi yang aku ikutin selama ini tuh, kalau dulu aku ikut SKI, aku dulu ikut himpunan, aku juga dulu ikut Young Scientist, dan sekarang aku ikut Young Scientist itu jadi DPO. Terus untuk sekarang ini juga ikut di organisasi di tingkat kecamatan sama desa, tapi sayangnya organisasi yang di tingkat kecamatan sama desa itu nggak bisa ditaruh di dalam sertif untuk Pilmapresnya nanti. Jadi minimal untuk sertif organisasi itu minimal banget itu di tingkat perguruan tinggi. Tapi kalau bisa mulai sekarang kalian harus yang aku ikutin itu. Aku ikut juga. Ini bukan organisasi ya, tapi lebih ke komunitas. Aku ikut komunitas Genera de Scientifica. Aku sekalian promosi ini. Jadi Genera de komunitas keilmiahan yang ada di sekolah vokasi. Jadi isinya itu anak-anak kesehatan di sekolah vokasi yang membentuk sebuah komunitas gitu. Dan doakan ya teman-teman, ini akan menuju menjadi UKM. Lalu aku juga ikutan menjadi member dari Pondok Inspirasi, di mana Pondok Inspirasi ini juga kayak salah satu Paragon Teknologi and Innovation. Itu aja sih yang aku ikutin pada saat ini. Buat teman-teman nih yang dari anak vokasi yang mungkin tadi mau ikut organisasi keilmiahan dari vokasi yang tentunya ada Kak Putri, itu bisa banget jadi media kalian buat kenal lebih dekat sama Kak Putri, dan tentunya lebih akrab dan lebih gampang kali ya Kak, karena mungkin bisa lebih sering-sering berinteraksi sama Kak Putri. Kak Putri, ini sih bersyukur banget ya bisa ngepoin dan ngobrol sama Kak Putri sejauh ini, dan tentunya kita bisa jadi lebih tahu nih tentang Pilmapres yang Kak Putri lewatin nih sampai bisa jadi Mawapres saat ini. Kak Putri, jadi Simpedia kali ini sih udah cukup untuk sore ini, tapi sebelum kita akhiri, Kak Putri bisa kasih closing statement nih sama teman-teman gitu. Gimana Kak Putri? Jadi closing statementnya gini ya, teman-teman, jangan kita itu mengunggulkan cuman lomba aja gitu. Kita kayak ambis lomba terus, tapi kita organisasinya itu kayak gimana ya, nol gitu. Tapi balancekan antara organisasi sama di lombanya itu. Jadi kita tuh nggak cuman gimana Kak Putri? Untuk aktif di organisasi, tapi juga aktif di akademiknya, dan nggak cuman aktif di akademik tapi aktif di organisasinya gitu. Terima kasih banget buat Kak Putri sudah mau meluangkan waktunya sore ini untuk sekali lagi untuk ngobrol sama kita dan ketemu sama kita di live Simpedia ketiga kali ini dari SIM. Semoga kita semua bisa ketemu langsung sama Kak Putri. Teman-teman juga jangan lupa yang mau ngepoin langsung ke Kak Putri bisa langsung follow IG-nya Kak Putri. Kak Putri pasti akan dengan senang hati menerima kalian yang mau belajar dan mau tanya-tanya khususnya tentang Pilmapres. Bener banget kan Kak Putri? Ya betul. Boleh, aku terbuka banget Kak untuk siap. Terima kasih banyak Kak Putri. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kak Putri juga selalu dalam keadaan sehat. Mungkin Kak Putri bisa meninggalkan live ya. Terima kasih Kak Putri. Teman-teman. Buat teman-teman juga nih, terima kasih banget waktunya yang udah mau nonton live kita kali ini di Simpedia ketiga. Terima kasih banget. Dan semoga kita bisa ketemu di Simpedia selanjutnya dengan narasumber yang lebih keren, lebih hebat, dan tentunya kita bisa sama-sama belajar. Semoga kita bisa ketemu lagi ya teman-teman. Bye-bye.